Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Teman-teman, kita semua tahu bahwa pendidikan di negeri kita ini belum sepenuhnya merata. Di kota-kota besar, anak-anak belajar dengan fasilitas yang lengkap, ruang kelas yang nyaman, dan akses internet yang cepat. Namun, di sisi lain, di wilayah pedalaman masih ada sekolah yang dindingnya papan kayu, bahkan tidak berdinding, atap bocor seperti mau ambruk, tanpa listrik, dan bahkan tanpa guru pendidik yang tetap. Berdasarkan data dari Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi, tercatat ada 4,6 juta anak di Indonesia tidak bersekolah. Angka ini bukanlah hanya sekedar angka statistik, tapi cerminan bahwa masih ada jutaan mimpi yang tertahan karena keterbatasan akses pendidikan. Dan dari sini muncul pertanyaan dari dalam diri saya. Apakah mungkin jika suatu saat nanti pendidikan untuk semua anak di Indonesia bisa benar-benar terwujud? Jika kita mengacu pada Undang-Undang Dasar tahun 1945, Pasal 31 ayat 1, di situ disebutkan dengan jelas bahwa setiap warga negara berhak mendapatkan pendidikan. Artinya, pendidikan bukanlah hak istimewa yang hanya bisa didapat oleh sebagian orang saja, melainkan hak mendasar setiap anak bangsa tanpa memandang latar belakang, entah mereka dari asalnya itu dari mana, tempat mereka lahir, tempat mereka tinggal, atau berasal dari keluarga seperti apa. Namun, pada realitanya, kesenjangan masih terasa. Salah satu penyebab utamanya adalah karena rendahnya perhatian terhadap pemerataan alokasi dana. Jadi baik dari sisi kebijakan maupun pengelolaan sumber daya oleh pemerintah itu seharusnya mampu mengalokasikan dana tersebut untuk pendidikan yang tepat. Hal ini dibuktikan dengan adanya sekolah-sekolah di daerah terpencil, kekurangan dana, fasilitas, dan bahkan tenaga pendidiknya. Di sisi lain, yaitu di kota-kota besar, justru kita menghadapi masalah yang berbeda, yaitu peserta didiknya. Jadi dengan fasilitas yang mendukung, tapi terkadang kehilangan semangat belajar dan makna dari proses pendidikan itu sendiri. Teman-teman mahasiswa, kita perlu merefleksikan apa yang menjadi masalah pada saat ini. Bukan hanya apa yang salah, tapi juga apa yang bisa kita lakukan. Karena sejatinya perubahan tidak selalu harus datang dari kebijakan yang besar. Perubahan bisa dimulai dari langkah yang kecil dan kesadaran kecil kita. Sebagai mahasiswa pula, peran kita strategis sebagai agent of change. Kita bisa memulai dari lingkungan yang terdekat, seperti mengajar anak-anak sekitar kampus, membuka ruang baca kecil, atau ikut dalam kegiatan pengabdian di daerah yang membutuhkan bantuan dari kita. Mungkin tampak sederhana, tapi langkah kecil seperti inilah yang bisa menjadi cahaya bagi masa depan seseorang. Jadi ya, pemerintah memang sebenarnya memiliki tanggung jawab besar untuk menyediakan pelatihan bagi guru, memperbaiki infrastruktur, dan menambah anggaran pendidikan. Tapi keberhasilan pendidikan sejati tidak akan tercapai tanpa dukungan dari seluruh lapisan masyarakat, terutama dari generasi muda yang punya idealisme dan semangat seperti kita. Saya juga percaya bahwa perubahan besar bisa dimulai dari kesadaran kecil. Jika kita mampu bersama-sama mengupayakan dan menumbuhkan empati, pendidikan yang merata bukan lagi sekedar mimpi, tapi menjadi kenyataan yang kita wujudkan bersama. Sekian yang bisa saya sampaikan atas kesalahan yang mungkin tidak sengaja saya sampaikan dan kurang berkenan di hati teman-teman pendengar. Saya mohon maaf, dan atas waktu dan atensi yang sudah diberikan, saya ucapkan terima kasih. Semoga kita bukan menjadi penonton dari ketimpangan yang ada, tapi menjadi bagian dari solusi untuk mengubahnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.